Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizza Elmatasya, NIM T 2019-1147 dari kelas PAI A3. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai konsep fikih dalam Islam, thaharah, salat, puasa, zakat, dan haji. Saya akan menjelaskan mengenai konsep fikih dalam Islam terlebih dahulu. Kata fikih terambil dari kata bahasa Arab, yaitu fikhun, dan dalam bahasa yaitu faqiha yafqahu fikhan, yang berarti fahmun amikun, pemahaman yang mendalam. Ulama fikih mendefinisikan fikih sebagai sekumpulan hukum amaliyah yang dikerjakan dan disyariatkan dalam Islam. Ruang lingkup fikih meliputi yang pertama, hukum yang bertalian dengan manusia yang berhubungan dengan Kholiknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hukum-hukum itu bertalian dengan hukum Islam. Yang kedua, hukum-hukum yang bertalian dengan muamalat, yaitu hukum-hukum yang mengatur hubungan antara manusia dengan sesamanya, baik pribadi maupun kelompok. Selanjutnya yaitu penjelasan mengenai thaharah. Kata thaharah berasal dari bahasa Arab, yaitu at-thaharu, yang artinya kebersihan atau bersuci. Sedangkan menurut istilah berarti menyucikan pakaian, badan, dan tempat dari hadas dan najis yang telah ditetapkan oleh syariat Islam. Menurut Ibnu Rusdi, thaharah dibagi menjadi dua. Yang pertama, thaharah dari hadas, yaitu membersihkan diri dari hadas kecil, sesuatu yang diminta bersucinya dengan cara berwudu, dan dari hadas besar, yaitu yang bersucinya dengan cara mandi besar. Yang kedua, thaharah dari najis. Cara membersihkan thaharah dari najis ini yaitu dengan cara dibersihkan dengan air, seperti membersihkan pakaian, tempat, dan segala sesuatu yang terkena najis. Seperti yang telah dijelaskan dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 222, yang artinya, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyucikan diri. Secara wujud najisnya, najis dibagi menjadi dua bagian, yaitu najis hukmiyah, yang kedua najis ainiyah. Najis ainiyah yaitu najis yang nampak, yang berwujud, atau dapat dilihat melalui mata, atau mempunyai sifat yang nyata seperti warna dan baunya. Contohnya yaitu seperti kotoran, kencing, dan darah. Yang kedua yaitu najis hukmiyah. Najis hukmiyah adalah semua najis yang telah kering dan bekasnya sudah tidak terlihat lagi atau hilang warna dan baunya. Contohnya adalah kencing yang mengenai baju yang kemudian kering sedang bekasnya sudah tidak nampak. Sedangkan menurut timbangan berat ringannya najis tersebut itu dibagi menjadi 3 golongan, yaitu najis mughaladah, mukhafafah, dan mutawasithah. Yang pertama, najis mughaladah. Najis mughaladah ini najis yang tergolong berat, karena najis ini menyucikannya tidak semudah seperti menyucikan najis-najis yang lain. Yang termasuk ke dalam najis ini adalah anjing dan babi. Yang kedua yaitu najis mukhafafah. Najis mukhafafah adalah najis yang ringan, seperti kencing bayi laki-laki yang belum makan apapun selain susu dan umurnya belum sampai 2 tahun. Yang ketiga yaitu najis mutawasithah. Najis mutawasithah ini najis sedang atau pertengahan antara najis mughaladah dan najis mukhafafah, yaitu najis selain anjing dan babi, atau najis selain kencing bayi yang belum berumur 2 tahun yang belum makan apapun, yaitu seperti kencing manusia, binatang, dan darah. Yang selanjutnya yaitu penjelasan mengenai sholat. Allah telah menentukan waktu-waktu untuk sholat fardu, yaitu 5 waktu: duhur, asar, maghrib, isya, dan subuh. Duhur dilaksanakan dan dimulai sejak tergelincirnya matahari hingga bayangan
benda sama panjang dengan benda tersebut. Asar dilaksanakan dan dimulai ketika bayangan benda sama dengan bayangan tersebut hingga menguningnya matahari dari ufuk barat. Maghrib dilaksanakan dan dimulai sejak matahari tenggelam hingga awan mega merah di ufuk barat menghilang. Isya dilaksanakan dan dimulai sejak menghilangnya awan merah hingga tengah malam. Subuh dilaksanakan dan dimulai sejak terbit fajar sodik hingga terbitnya matahari. Ada juga waktu-waktu yang dilarang untuk melaksanakan sholat, yaitu setelah sholat subuh hingga terbit matahari, ketika matahari terbit hingga meninggi ukuran 1 tombak. Yang ketiga, ketika matahari tepat di atas kepala hingga tergelincirnya ke arah timur. Selanjutnya, setelah sholat asar hingga matahari tenggelam. Yang terakhir yaitu sholat sunnah ketika iqomah dikumandangkan. Ada juga tempat-tempat yang dilarang untuk melaksanakan sholat, yaitu kamar mandi, kuburan, kandang, dan lain-lain. Pengecualian dari larangan. Yang dikecualikan dari larangan di atas adalah: yang pertama, diperbolehkan sholat pada waktu-waktu tersebut untuk mengqadha sholat, baik itu sholat fardu maupun sholat sunnah. Yang kedua, diperbolehkannya melakukan sholat-sholat sunnah yang memiliki sebab, seperti sholat tahiyatul masjid, sholat gerhana, sholat sunnah, wudhu, dan sebagainya. Yang ketiga, diperbolehkannya melakukan sholat sunnah sebelum pelaksanaan sholat Jumat, walaupun ketika matahari berada tepat di atas kepala. Yang keempat, tidak dimakruhkan melakukan sholat di Mekah kapan saja sholat tersebut dilakukan. Sholat merupakan amalan penting dalam Islam, karena sholat merupakan pembeda antara mukmin dan kafir. Syarat-syarat sahnya sholat antara lain: yang pertama, masuknya waktu sholat; yang kedua, suci dari hadas besar dan hadas kecil; yang ketiga, suci pakaian, badan, dan tempat yang digunakan untuk melaksanakan sholat; yang keempat, menutup aurat; yang kelima, menghadap kiblat; yang keenam, niat. Kemudian rukun-rukun sholat. Rukun sholat adalah: yang pertama, berdiri pada sholat fardu bagi yang mampu; yang kedua, takbiratul ihram; ketiga, membaca Al-Fatihah pada setiap rakaatnya; yang keempat, ruku' dan tumakninah di dalamnya; kemudian i'tidal setelah ruku' dan tumakninah di dalamnya; lalu sujud dan tumakninah di dalamnya; lalu duduk di antara dua sujud dan tumakninah di dalamnya; duduk di antara dua sujud dan tumakninah di dalamnya; lalu duduk dan membaca tasyahud akhir; membaca shalawat Nabi setelah tasyahud akhir; kemudian mengucapkan salam; dan yang terakhir, tertib antar tiap-tiap rukun. Penjelasan selanjutnya yaitu mengenai puasa. Puasa adalah ibadah yang dilakukan oleh orang mukmin, dan Allah saja yang mengetahui seberapa besar pahala orang yang berpuasa tersebut. Dan Allah sudah menyediakan pintu khusus di surga bagi orang-orang yang berpuasa ketika di dunia. Dari Sahal bin Sa'ad, dari beliau Rasulullah SAW bersabda, di surga ada 8 pintu, dan di antara 8 pintu tersebut ada pintu yang bernama pintu Rayyan, yang mana pintu tersebut hanya dimasuki oleh orang-orang yang berpuasa. Pengertian puasa yaitu menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan, seperti makan, minum, dan berbuat maksiat, dengan niat berpuasa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Macam-macam puasa. Yang pertama, puasa wajib. Puasa wajib ini ada 3 macam, yaitu puasa wajib yang dilaksanakan karena zamannya, seperti puasa yang sedang kita lakukan saat ini, yaitu puasa Ramadan.
Lalu puasa wajib karena suatu sebab seperti puasa kafarot. Kemudian puasa wajib dikarenakan yang diwajibkan oleh seseorang terhadap dirinya, seperti puasa nazar. Yang kedua, puasa sunnah. Puasa sunnah ada beberapa macam, yaitu puasa 6 hari bulan Syawal, puasa 9 hari di awal bulan Zulhijjah, puasa Arafah, puasa Asyura, puasa Senin Kamis, puasa Daud, dan puasa-puasa yang lainnya. Yang ketiga yaitu puasa yang dilarang, yaitu puasa haram seperti pada saat hari tasyrik, khusus puasa hari Jumat, puasa pada saat hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Kedua, puasa mut seperti puasa 1 tahun penuh. Mohon maaf, yang pertama puasa wisol dan yang kedua puasa 1 tahun penuh. Rukun puasa. Rukun puasa adalah menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa sejak terbit fajar shodiq sampai terbenamnya matahari. Adab-adab puasa antara lain makan sahur dan mengakhirkannya, menahan diri dari segala yang bertentangan dengan puasa seperti perbuatan sia-sia, perkataan keji, dan yang semisalnya. Ketiga, bersikap dermawan. Yang keempat, membaca dan mempelajari Al-Quran. Kelima, menyegerakan berbuka ketika matahari telah terbenam. Yang keenam, berdoa ketika berbuka. Yang ketujuh, berbuka dengan makan kurma segar atau kurma kering atau hanya dengan air. Selanjutnya, memberi makanan untuk berbuka kepada orang yang berpuasa. Hal-hal yang boleh dilakukan ketika puasa, yaitu jima pada malam hari sebelum terbit fajar. Yang kedua, dalam keadaan junub pada pagi hari. Yang ketiga, suami mencium dan mencumbui istri tanpa jima. Yang keempat, mandi dan menuangkan air di kepala untuk mendinginkan badan. Yang kelima, makan dan minum karena lupa. Selanjutnya, muntah tanpa disengaja. Lalu mencicipi makanan dan mengunyahnya untuk anak kecil selama makanan tersebut tidak masuk ke tenggorokan. 8. Berbekam, berdonor darah, mimisan, dan memeriksa darah selama tidak dikhawatirkan akan melemahkan tubuh. Selanjutnya, bersiwak, memakai wangi-wangian, menggunakan minyak rambut, celak mata, obat tetes mata, obat tetes hidung, dan suntikan yang tidak mengenyangkan. Hal-hal yang membatalkan puasa dan diwajibkan mengkodok antara lain makan dan minum karena disengaja, muntah dengan disengaja, haid dan nifas, sengaja mengeluarkan mani, niat kuat untuk berbuka, murtad atau keluar dari Islam. Kemudian penjelasan mengenai zakat. Zakat termasuk rukun Islam yang keempat. Zakat adalah sejumlah harta yang dikeluarkan oleh umat muslim untuk diberikan kepada orang yang berhak menerimanya, seperti fakir, miskin, amil zakat, mu'allaf, hamba sahaya, gharim, fisabilillah, dan ibnu sabil, sesuai dengan yang ditetapkan oleh syariat agama Islam. Hukum zakat adalah wajib bagi setiap umat muslim yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu. Macam-macam zakat terdapat 2 macam, yaitu yang pertama, zakat fitrah. Zakat yang wajib dikeluarkan oleh umat muslim menjelang hari raya Idul Fitri atau pada bulan Ramadan. Zakat fitrah dapat dibayar dengan 2,5 kg makanan pokok dari daerah yang bersangkutan atau dengan uang yang setara dengan harga makanan pokok tersebut. Yang kedua yaitu zakat mal, yaitu zakat penghasilan seperti hasil peternakan, pertambangan, laut, pertanian, dan lain-lain. Kemudian yang terakhir, penjelasan mengenai haji. Haji ialah berziarah ke tempat-tempat tertentu dan pada waktu yang telah ditentukan, dan juga melakukan ibadah yang telah ditentukan.
Syarat-syarat haji ada 5, yaitu beragama Islam, berakal, balik, merdeka, dan mampu. Rukun haji yaitu beberapa amalan tidak boleh ditinggalkan ketika seseorang melakukan ibadah haji. Yang pertama, ihram, yang kedua, wukuf di Arafah, dan yang ketiga, tawaf ifadah, yang keempat, sa'i antara Safa dan Marwah, yang kelima, tahallul, dan yang keenam, tertib. Wajib haji yaitu melakukan beberapa aktivitas yang wajib dikerjakan pada saat berhaji, yaitu ihram dari Miqat, mabit di Musdalifah, mabit di Mina, melontarkan jumroh, dan tawaf wada. Wajib haji yaitu melakukan beberapa aktivitas yang wajib dikerjakan pada saat berhaji, yaitu ihram dari Miqat, mabit di Musdalifah, mabit di Mina, melontarkan jumroh, dan tawaf wada. Kemudian sunnah haji yaitu amalan ibadah yang dapat menambah pahala jika dikerjakan, seperti mandi besar sebelum berniat dan mengenakan ihram, menggunakan wangi-wangian sebelum ihram bagi laki-laki, melantunkan talbiyah berulang kali, dan lain-lain. Dilihat dari pelaksanaannya, haji dibagi menjadi 3, yaitu haji ifrad, yaitu proses melakukan ibadah haji dengan mengerjakan ibadah haji terlebih dahulu baru mengerjakan umroh. Yang kedua, haji tamattu, yaitu proses melakukan ibadah haji yang melaksanakan umroh terlebih dahulu baru melaksanakan ibadah haji. Yang terakhir yaitu haji qiron, proses melakukan ibadah umroh dan ibadah haji secara bersamaan. Sekian dari saya, mohon maaf sebesar-besarnya apabila terdapat kesalahan dalam menjelaskan dan menyampaikan materi. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.